Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ornima dari kelas 5C Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di tanah Papua dan bagaimana sih pengaruh Islam di tanah Papua pada saat itu. Jadi dari sumber-sumber barat dapat diperoleh catatan bahwa pada abad ke-16 sejumlah daerah di Papua bagian barat, yaitu wilayah-wilayah Waigeo, Misul, Waigama, dan Salawati, tunduk kepada kekuasaan Sultan Bacam di Maluku. Berdasarkan cerita populer dari masyarakat Islam Sorong dan Fak-Fak, agama Islam masuk di Papua sekitar abad ke-15 yang dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim. Perdagangan antara lain itu dilakukan oleh pedagang-pedagang suku Bugis melalui Banda, Maluku Tengah, dan oleh para pedagang Arab dari Ambon yang melalui Seram Timur. Selain melalui jalur perdagangan, di daerah Merauke Islam dikenal melalui perantara orang-orang buangan yang beragama Islam yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Jawa. Terdapat istilah yang populer pada saat itu di Merauke, yaitu kata Jamer, yang artinya yaitu dari kata Jawa dan Merauke. Untuk menyebut orang-orang keturunan Jawa, baik yang merupakan keturunan orang-orang yang dipindahkan pada zaman penjajahan Belanda ataupun keturunan penduduk program transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Dan bagaimana sih perkembangan Islam di tanah Papua? Mengenai kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan yang sangat panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok, yaitu mengenai tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Tanah Papua secara geografis terletak pada daerah pinggiran Islam di Nusantara, sehingga Islam di Papua luput dari kajian para sejarawan lokal maupun sejarawan asing. Kedatangan Islam di tanah Papua juga masih terjadi silang pendapat di antara pemerhati, peneliti, maupun para keturunan raja-raja yang ada di Raja Ampat Sorong, Fak-Fak, Kaimana, dan Teluk Bintuni Manokwari. Di antara mereka saling mengklaim bahwa Islam lebih awal datang ke daerahnya, yang hanya dibuktikan dengan tradisi lisan tanpa didukung dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti arkeologis. Dan bagaimana pengaruh Islam di tanah Papua pada saat itu? Pengaruh Islam terhadap penduduk Papua dalam hal kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Maksudnya itu adalah Islam menghiasi suatu aspek budaya mereka, karena sasaran pertama Islam hanya tertuju pada soal keimanan dan kebenaran tauhid saja. Oleh karena itu, pada masa dahulu perkembangan Islam sangatlah lambat. Selain disebabkan pada saat itu tidak ada generasi penerus untuk terus mengeksiskan Islam di Pulau Papua. Dan mereka pun tidak memiliki wadah yang bisa menampung mereka. Selain itu, para raja di Maluku, Fak-Fak, Kaimana masih membatasi peradaban agama Islam karena jangkauan saat itu masih sangat susah untuk dicapai. Namun, perkembangan Islam di Papua mulai berjalan baik dan dinamis sejak berinteraksinya dengan Indonesia. Pada saat ini mulai muncul pergerakan dakwah Islam, berbagai institusi ataupun individu-individu penduduk Papua sendiri atau yang berasal dari luar tanah Papua yang telah mendorong proses penyebaran Islam yang cepat di seluruh kota-kota di Papua. Hadir pula organisasi keagamaan Islam di Papua seperti Muhammadiyah,
Nahdlatul Ulama, LDII, dan pesantren-pesantren dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi, yaitu adalah Masjid Patimbura. Masyarakat setempat mengenal masjid ini sebagai Masjid Tua Patimbura. Menurut catatan sejarah, masjid ini telah berdiri lebih dari 200 tahun yang lalu. Bahkan merupakan masjid tertua di Kabupaten Fafang. Bangunan yang masih berdiri kokoh dan berfungsi hingga saat ini dibangun pada tahun 1870. Teman-teman sekalian, jadi itulah pembahasan bagaimana sih perkembangan Islam di Papua dan pengaruh Islam di tanah Papua. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman dan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.